Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STKIP PGRI Situbondo melakukan observasi di Madrasah Aliyah Nurul Jadid Botolinggo Bondowoso guna memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Saya Sofa Lailatul Rohmah dari Prodi Ekonomi semester 4. Saya Mega Indriana Wulandari dari Prodi PTI semester 4. Saya Firdausia dari Prodi PTI semester 4. Saya Burhanuddin dari Prodi PTI semester 4. Saya Ma'rifatul Hasanah dari Prodi Ekonomi semester 4. Saya Rifki Firdaus dari Prodi PTI semester 4. Saya Firdan Sadi Saputra dari Prodi Ekonomi semester 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan oleh kelembagaan. Sebelum melangkah kepada wawancara, kami ingin menanyakan kurikulum vitae berikut: nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, satuan pendidikan, mata pelajaran, dan jabatan. Dan yang terakhir, pengabdiannya berapa tahun? Nama lengkap saya Faib Nur Falila SPD. Tempat dan tanggal lahir Bondowoso 29 Juni 1992. Alamat domisili Desa Taman, Kecamatan Gerujukan, Kabupaten Bondowoso. Satuan pendidikan MA Nurul Jadid. Mata pelajaran biologi di kelas 10 dan kelas 11. Jabatan saya adalah guru. Lama pengabdian saya mengabdi dari tahun 2012 hingga saat ini. Untuk selanjutnya Bapak, ini apa yang Bapak ketahui tentang kurikulum 2013 dan apa perbedaannya dengan kurikulum KTSP? Kurikulum 2013 itu adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP tahun 2006. Sebenarnya hanya pengembangan dari kurikulum yang lama untuk membentuk karakter dari peserta didik. Salah satu karakteristik di K13 ini adalah mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial dan rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotoriknya. Artinya adalah pengembangannya hanya di sikap spiritual, berarti keagamaannya nanti. Terus perbedaan yang tadi ditanyakan dengan di KTSP dan K13, perbedaannya hanya di KD dan KI. Kalau di kurikulum di kurikulum KTSP itu disebut sebagai KD atau kompetensi dasar berdiri sendiri, dan mata pelajarannya dirancang dengan berdiri sendiri. Jadi mata pelajaran berdiri sendiri, juga ada KD-nya juga, kompetensi dasarnya juga berdiri sendiri. Sedangkan kalau di kurikulum 2013 mata pelajarannya dirancang terkait satu sama lainnya, biasanya seperti itu, dan berubah dari KD itu menjadi kompetensi inti. Perbedaannya di sana. Dan selanjutnya, apakah lembaga ini sudah melaksanakan kurikulum 2013 dalam pembelajaran? Kalau di lembaga kami, alhamdulillah kami sudah melakukannya sejak tahun 2014, tapi itu 2014 hanya di kelas 10. Karena awal-awal K13 itu hanya untuk siswa kelas 10, dan tahun-tahun berikutnya terus bertambah pada jenjang-jenjang selanjutnya. Sampai saat ini seluruhnya dari kelas 10 sampai kelas 12 telah melakukan kurikulum K13. Dan bagaimana upaya Bapak dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan praktek pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? Sebenarnya untuk di kurikulum K13 kami guru itu bukan lagi menjadi pusat pembelajaran. Jadi yang menjadi sekarang diganti di K13, yang menjadi anak-anak tidak lagi menjadi objek. Mereka itu sudah berkreasi sendiri, inovasi sendiri. Jadi guru hanya bertugas untuk inspirator dan fasilitator saja. Maka dari itu untuk mengembangkannya seperti yang kamu tanyakan tadi,
peningkatan pengetahuannya bagaimana caranya? Kami itu memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mencari informasi dari mana saja dan nanti dituangkan dalam pembelajaran dan didiskusikan di sana. Guru kami hanya menjadikan fasilitator dan inspiratornya anak-anak saja. Jadi kami memberikan keleluasaan mereka untuk mencari informasi dari mana saja, entah dari buku, entah dari internet, dari mana saja kami persilahkan. Bentuknya seperti itu. Dan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini pasti Bapak dan lembaga mengalami kendala. Kendala apa saja yang dialami kalau di lembaga ini dan apa solusinya? Kalau yang pertama, kendala di K13 yang pasti adalah yang pertama adalah penilaian. Penilaian itu di awal tahun 2014 itu dianggap rumit. Kenapa? Karena penilaian untuk anak-anak itu berbeda dengan penilaian saat di KTSP. Jadi kalau di kurikulum 2013 penilaiannya sangat banyak, seperti penilaian sendiri, penilaian antar teman, banyak sekali. Nah, itu sebagai guru sedikit menyulitkan kami di awal-awal penerapan dari kurikulum ini. Solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah kami mengikuti MGMP. MGMP itu apa? MG itu adalah perkumpulan guru-guru. Kita melakukan sharing di situ, entah itu sharing soal, entah itu sharing cara pembuatan penilaian. Jadi kita bahas di dalam forum guru itu. Setelah kita dapat penyelesaiannya, maka dituangkan diterapkan di lembaga masing-masing. Jadi kalau ada kesulitan, cara mengatasinya gimana dari penilaian? Kami bersama guru-guru seluruh Bondowoso yang satu mata pelajaran itu berkumpul sehingga ada solusi untuk itu. Biasanya seperti itu. Yang kedua, biasanya lagi yang kesulitan kami adalah karena kami di pondok, basisnya adalah pondok, kami itu sulit untuk mengaktifkan siswa. Jadi itu yang menjadi kendala kami di awal pembelajaran. Yang biasanya siswa itu hanya mendengarkan ceramah guru, hari ini ditekankan adalah dari kurikulum ini adalah mereka itu tidak jadi objek, mereka itu harus bisa inovasi, bisa memecahkan masalah sendiri. Itu yang agak sedikit sulit. Dan model pembelajaran apa saja yang pernah diterapkan di dalam pembelajaran? Kalau K13 basicnya itu ya, andalannya setahu saya kalau K13 itu ada pembelajaran berbasis proyek, ada berbasis masalah, dan ada model pembelajaran penemuan. Biasanya itu. Tapi yang saya gunakan di sini adalah kebanyakan adalah berbasis masalah. Jadi saya menemukan sebuah masalah yang sesuai dengan yang akan saya ajarkan, saya kelompokkan anak-anak, saya berikan sebuah masalah, mereka itu akan berkumpul, mereka akan berpendapat satu-satu, mereka dalam kelompoknya dan memberikan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Biasanya yang keseringan adalah ini. Dan mengapa menerapkan model pembelajaran yang seperti itu? Kalau menurut saya berbasis masalah itu berarti kan masalah yang ada di sekitar anak-anak. Jadi kami guru itu memberikan masalah yang anak-anak juga paham gitu, maksudnya ada di sekitar mereka gitu. Jadi berbasis masalah ini adalah saya memberikan sebuah masalah, mereka memberikan tanggapan, terus mereka juga memberikan jalan keluar seperti itu. Jadi guru hanya menjadi itu lagi inspirator dan fasilitator saja untuk anak-anak. Dan karena saya belajar di biologi, tidak hanya berbasis masalah ini yang saya gunakan, ada beberapa model yang sering saya gunakan seperti talking stick. Talking stick itu adalah stick berjalan. Stick berjalan itu sambil bernyanyi. Kenapa? Karena di mata pelajaran saya tidak mau di biologi itu membosankan. Jadi kalau talking stick itu adalah sistem dengan bernyanyi berjalan. Kalau di biologi ada namanya sistem kalau yang buatkan talking stick itu adalah materi tentang sistem pernafasan. Jadi di sistem pernafasan dibuatkan lagu, setelah itu sticknya berjalan, sambil membentuk kelompok seperti itu, terus ada masalah saya campurkan di situ. Biasanya keseringan gitu. Berarti model pembelajaran yang paling cocok diterapkan itu adalah berbasis masalah. Ya, kalau menurut saya dan dalam pembelajaran saya.
Terus dukungan apa saja yang sudah diberikan oleh kelembagaan dalam penerapan pembelajaran dengan kurikulum 2013? Banyak sekali yang sudah diberikan sekolah. Kami itu difasilitasi dari semuanya. Pertama, sekolah itu sudah memberikan kelulusan kepada guru untuk di dalam kelas untuk mengikuti MGMP itu yang tadi saya jelaskan tadi, MGMP. Terus kami itu juga diberikan buku penunjang. Terus internet juga sudah ada. Jadi menurut saya di sekolah sudah difasilitasi sedemikian rupa sehingga terpenuhi untuk mencari apa saja yang kami butuhkan untuk mendukung kurikulum K13. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari mahasiswa STKIP dengan maksud dan tujuan datang ke MA Nurul Jadid ini untuk observasi, untuk mewawancarai bagian kepala sekolah, wakil ketua 1 yang biasanya membidangi kurikulum dan juga guru. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih Ibu telah berkenan menerima kehadiran kami di sini. Jadi di sini kami akan mewawancarai ada 7 pertanyaan. Sebelumnya kami akan meminta kurikulum vitae dari Ibu. Yang pertama itu nama lengkap dan juga serta gelarnya. Perkenalkan, jadi nama saya Dwi Arianti. Jabatan saya di sini sebagai Wakil Kepala Bagian Akademik atau kalau dulu disebut sebagai Wakil Kepala Urusan Kurikulum. Sekarang istilahnya baru jadi Wakil Kepala Bagian Akademik. Gitu. Tempat tanggal lahir saya di Kota Bondowoso, tanggal 21 Februari 1984. Kemudian saya beralamatkan di Botolinggo, Bondowoso juga. Kemudian saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Jember, jurusan FKIP Bahasa Inggris, lulusan tahun 2006. Terus saya mengabdi di MA Nurul Jadid itu mulai tahun 2010 sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 10 tahun kurang lebih. Berkenaan dengan kurikulum, Bu. Jadi ini kan ada pergantian kan. Jadi kurikulum 2006 sama KTSP. Apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum 2013 dan apa perbedaannya dengan kurikulum 2006 KTSP? Menurut pengamatan saya, untuk kurikulum 2013 itu sendiri, jadi sudah murni pembelajaran berpusat kepada siswa. Jadi student center di sini ya. Kalau yang saya ketahui perbedaan yang signifikan antara KTSP dengan kurikulum 2013. Terus di sini kurikulum 2013 juga kan bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang beriman, kemudian memiliki pengabdian juga kepada masyarakat di situ ya, produktif, kreatif dan inovatif. Tuh. Dan apa motivasinya dalam menerapkan kurikulum 2013 ini? Untuk di MA Nurul Jadid ini pemberlakuan kurikulum 2013 itu dilakukan secara bertahap. Jadi pada tahun 2014-2015 itu untuk K13 hanya dilaksanakan pada kelas 10. Untuk di tahun berikutnya, yaitu di tahun kedua pada tahun 2015-2016 itu sudah kelas 10 dengan kelas 11. Untuk di tahun ketiga kami menerapkan semua untuk di kelas jenjang kelas 10, 11 dan 12. Hingga saat ini kami murni melaksanakan kurikulum 2013. Secara keseluruhan dari kelas 10 sampai kelas 12. Terus ini Bu, bagaimana
upaya dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan praktik pembelajaran sesuai dengan K13. Upaya yang kami lakukan di sini sebagai tenaga pendidik yaitu memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk berkreasi dalam kegiatan belajar mengajar dan tentunya masih sesuai dengan kurikulum yang berlaku itu sendiri. Terus dalam penerapannya ini kan tentu kan ada sedikit banyak kendala gitu. Jadi kira-kira apa kendalanya dan juga solusinya gitu. Kalau kendala pasti ya semua kegiatan pasti menemukan kendala dan tantangan. Kalau di MA Nurul Jadid sendiri kendalanya karena kita berada di bawah naungan yayasan, jadi keleluasaan siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber agak sedikit terbatas. Karena apa? Karena kita tidak boleh membawa handphone ke pondok. Jadinya untuk memperoleh informasi lebih terbatas kepada sumber belajar yaitu berupa buku yang disediakan oleh sekolah. Sementara bukunya sendiri di sini tidak imbang antara jumlah buku dengan jumlah siswanya, jadi terbatas. Begitu. Kemudian terobosan yang kami lakukan apa? Biasanya akan kami, kalau kendala pasti ya semua kegiatan pasti menemukan kendala dan tantangan. Kalau di MA Nurul Jadid sendiri kendalanya karena kita berada di bawah naungan yayasan, jadi keleluasaan siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber agak sedikit terbatas. Karena apa? Karena kita tidak boleh membawa handphone ke pondok. Jadinya untuk memperoleh informasi lebih terbatas kepada sumber belajar yaitu berupa buku yang disediakan oleh sekolah. Sementara bukunya sendiri di sini tidak imbang antara jumlah buku dengan jumlah siswanya, jadi terbatas. Begitu. Jadi kemudian terobosan yang kami lakukan apa? Biasanya akan kami mixkan, akan kami pasangkan untuk yang pondokan dengan yang siswa non mukim, yang colokan. Jadi di situ bisa mengimbangi satu dengan yang lain agar yang di pondok tidak ketinggalan informasi, karena yang dari colokan kan yang boleh membawa handphone. Jadi saling kerjasama gitu yang colokan sama yang mendaftar. Iya. Terus dalam pembelajaran kira-kira model apa saja yang digunakan? Kalau model pembelajaran khususnya di bidang saya, untuk di bidang bahasa Inggris yang saya terapkan untuk di sini, biasanya saya menerapkan lebih banyak ke CTL, contextual teaching learning. Kenapa? Karena contextual teaching learning menurut saya itu lebih memberikan pengalaman yang berkesan untuk siswa. Karena apa? Karena dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari pembelajarannya. Jadi lebih otomatis lebih masuk untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena pembelajarannya juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin ada metode atau model pembelajarannya yang dipakai? Banyak ya, ada bisa learning by singing ya, bernyanyi. Kalau di bahasa Inggris ada yang whispering, ada banyak macam-macam ya. Terus dari yang Ibu sebutkan yang paling cocok untuk digunakan jadi yang mana? Kalau menurut saya, hemat saya itu saya lebih ke CTL. Yang CTL tadi? Iya, CTL, contextual teaching. Terus dukungan apa saja yang sudah diberikan oleh sekolah dalam penerapan pembelajaran dengan K13? Untuk dukungan, saya kira untuk dukungan dari sekolah itu di sini sekolah sudah memfasilitasi secara maksimal apa yang menjadi kebutuhan pendidik dan peserta didik juga ya, untuk melaksanakan program pemerintah yang berupa K13 secara maksimal. Begitu. Ya Bu, mungkin cuma itu Bu observasi kami, wawancara kami. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya Ibu Guru. Yang pertama, sebelum melangkah ke pertanyaan, kami berusaha untuk menanyakan kurikulum vitae dari Ibu Guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maryam
Kemudian kurikulum saya untuk SD di SDN 1 Gerujukan, kemudian untuk MTS MA-nya di Pondok Pesantren Persatuan Islam Bangil, kemudian melanjutkan studi S1 di LPBA Sunan Ampel Surabaya untuk yang bahasa Arab. Selanjutnya untuk yang PAI-nya melanjutkan ke STIT Al-Islah Bondowoso. Untuk selanjutnya kami akan mewawancari seputar kurikulum. Pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum 2013 dan perbedaan dengan kurikulum KTSP? Baiklah, kurikulum 13 ini merupakan lanjutan dari kurikulum KTSP. Cuma penekanannya di sini untuk kurikulum 13 itu mungkin dikatakan bukan hanya guru yang aktif, tapi sebaliknya siswa juga harus aktif. Pertanyaan kedua, apakah Ibu melaksanakan kurikulum 13 dalam pembelajaran? Ya, kami laksanakan karena sudah merupakan peraturan yang harus diterapkan di madrasah masing-masing. Sejak diberlakukannya itu, maka bagaimanapun kami harus melaksanakan, baik itu dalam sistemnya, kemudian strateginya, juga dalam medianya. Nah, apa motivasinya? Untuk ya, untuk ini atas melaksanakannya kurikulum ke-13. Motivasi bagi kami guru-gurunya. Motivasi kami bagi guru-guru berbeda dengan yang dulunya KTSP dan 13, pastinya harus lebih belajar lagi menggunakan banyak inovatif baru. Tidak hanya bergantung kepada hanya dengan satu rujukan satu buku, namun juga berbagai macam buku, berbagai macam rujukan supaya lebih baik lagi dalam menyampaikan materi di dalam kelas. Baik, bagaimana upaya Ibu dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan praktek pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013? Yang saya tanyakan ini pelajaran apa dulu? Mungkin bisa dari Pelajaran bahasa Arab ya? Iya, bahasa Arab. Kebetulan saya mampu bahasa Arab. Jadi untuk penerapan dalam bahasa Arab yang saya lakukan adalah yang pertama yaitu dengan adanya Al-Qiraah. Jadi karena bahasa Arab ini merupakan bahasa asing, maka otomatis saya membacakan dulu teksnya, menirukan lahja bahasa Arabnya. Karena basic siswa-siswa kami di sini tidak semuanya ini orang-orang alumni pondok atau bahkan orang-orang yang basicnya pesantren. Jadi juga ada anak umum yang harus sama dalam mendapatkan ilmunya. Yang pertama dalam qiraah. Jadi nanti di sini prakteknya adalah guru membacakan dulu, kemudian siswa menirukan ucapan guru tadi. Setelah ada al-qiraah, ada al-kalam. Apa itu al-kalam? Jadi setelah dari guru tadi membacakan, kemudian siswa sebagai timbal baliknya adalah menirukan ucapan guru tadi. Yang ketiga adalah al-kitabah. Nanti di situ di dalam bahasa Arab juga ada beberapa materi. Jadi setelah mereka memahami teks yang sudah mereka pelajari, mereka bisa menuliskan atau mendeskripsikan apa yang mereka pahami dalam hari itu. Baik, apakah Ibu pernah mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum 2013 tersebut? Pastinya, karena di sini bukan sekolah yang dikatakan sekolah-sekolah kota. Karena dalam kurikulum 13 ini harus lebih mempunyai banyak media, sedangkan keterbatasan anak-anak. Wajar ya kalau anak-anak desa juga keterbatasan misalnya dari segi elektronik, tidak semuanya memiliki HP. Kemudian dari segi juga kendalanya dalam kamus. Karena biasanya kalau hanya melihat dari HP atau kamus di dalam Google tidak sama dengan kamus-kamus yang kita miliki seperti kamus Al-Munawwir misalnya. Jadi itu lebih memudahkan kepada siswa. Jadi kendalanya di sini yang pertama adalah basic mereka, karena tidak semuanya di sini anak pondok. Jadi ada juga yang dari SMP negeri yang belum tahu apa itu bahasa Arab. Kemudian kendala yang kedua harus lebih telaten dalam mengajari mereka dalam berdialog bahasa Arab. Itu saja. Solusi yang pertama, memberi mereka hafalan mufrad terlebih dahulu untuk memahami pelajaran.
mereka harus tahu dulu artinya itu apa. Jadi mereka harus, saya tugas memberi mufradat dulu dihafalkan, kemudian dilafadzkan, kemudian ditulis dan diterjemahkan. Selanjutnya, model pembelajaran apa saja yang pernah diterapkan di dalam pembelajaran? Kalau di bahasa Arab ini tidak cuma satu model, jadi karena bahasa Arab ini mungkin dikatakan pelajaran membosankan, sama seperti bahasa Inggris karena mereka tidak tahu apa maknanya, jadi guru harus pinter-pinter bagaimana cara membuat modelnya. Yang pertama mungkin saya yang paling situ model kuis, sering saya tanya jawab bagi mereka. Siapa yang bisa menjawab nanti dikasih poin. Kemudian yang kedua ada model tanya jawab antara sesama teman. Saya kasih waktu untuk memahami teks, kemudian saling menanyakan teks pertanyaan yang sudah disebutkan tadi. Modelnya karena di sini saya katakan tadi tidak semuanya berbasic bahasa Arab, jadi sering saya terapkan yang pertama adalah model kuis, karena nanti di situ saya tidak hanya per kelompok, tidak hanya semuanya itu anak yang dikatakan basicnya dari umum, tapi saya campur dengan adanya anak yang mungkin di sini anak pondokan, jadi kelompok itu nanti bisa saling memberi bantuan, bisa saling memberi masukan untuk cara belajarnya seperti apa. Dukungan apa saja yang sudah diberikan oleh sekolah dalam penerapan pembelajaran dengan kurikulum 2013 ini? Luar biasa kalau dukungannya, terutama ibu kepala sekolah semua menyediakan sarana apa yang dibutuhkan dalam bahasa Arab, misalnya seperti proyektor. Bisa disediakan di situ, setelah ada proyektor sudah adanya lab bahasa sekarang, jadi ketika sudah ada proyektor ditampilkan, mereka mendengarkan dengan lab, kemudian nanti bisa mendistribusikan kembali apa sudah dipelajari. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.